Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arba'a shifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi man syaa'a bil ma'ashil hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil ubudiyyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa qala aidan fi suratil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa qala aidan fi suratil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa qala aidan fi suratil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sadaqallahul azim. Pada malam hari ini kita akan sampaikan tadi beberapa surat saya sampaikan. Kita akan kupas, kita akan sampai jelaskan pada malam ini. Karena ada wartawan-wartawati, nah judulnya saya, halo, keistimewaan orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang mulia, jika ada yang bertanya, kenapa kita memilih untuk beriman kepada Allah? Banyak jawaban yang mesti kita sampaikan, Pak. Kenapa kita mesti beriman kepada Allah? Karena kita kepengen masuk ke dalam surganya Allah. Betul, Bu? Masuk, Ibu, Pak. Betul, Bu? Kenapa kita mesti beriman kepada Allah? Karena kita tidak sanggup menahan siksa nerakanya Allah. Kenapa kita memilih untuk beriman kepada Allah? Karena ini perintah agama kita. Bapak Ibu yang berhormat, tetapi jangan lupa, jika ada yang bertanya kenapa kita memilih beriman kepada Allah, jangan lupa jawaban yang satu ini. Apa itu? Kita memilih beriman kepada Allah karena Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran akan memberikan keistimewaan bagi siapa saja yang ada iman di dalam dirinya. Jadi mari kita cek, Bapak Ibu, apakah nanti setelah saya sampaikan keistimewaan tersebut, apakah sudah kita rasakan? Kalau belum, nah Bapak Ibu, kalau belum, mungkin ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dari iman yang kita miliki hari ini. Mari kita cek, Pak. Mari kita simak bersama-sama, Bu. Anak-anak Bapak yang di belakang, jangan ribut. Yang pertama, keistimewaan orang yang beriman itu, Allah berjanji di dalam Al-Quran akan mencurahkan sakinah ke dalam jiwa orang yang beriman. Apa itu sakinah, Bapak Ibu? Sakinah itu ketenangan. Mana dalilnya? Wallazi anzala
Ibu, lihat dengan tua sekali komi tak kalau juga lu banyak mana makan tadi. Ada orang Pak mencari ketenangan jiwa itu dengan cara hadir dalam majelis zikir Pak. Kita ini disebut majelis zikir ini Pak. Ada orang tuh mencari ketenangan itu hadir pada wirid-wirid, mendengarkan ceramah-ceramah, tausiah. Kenapa? Karena Nabi telah berjanji, siapa saja yang hadir pada majelis zikir, mendengarkan ceramah, termasuk khutbah, itu akan diberikan wa ghasyiyah wa nazzalat alaihimus sakinah, kata Nabi, akan dicurahkan sakinah ke dalam dirinya, tunai pada hari itu diberikan. Makanya Bu, orang mendengarkan ceramah itu Pak, buktinya dapat sakinah 5 menit mendengar ceramah baru itulah mulai kuat Pak. Bu, lah mulai kuat. Itu tanda apa? Tanda kecil Nabi tadi, tunai lagi ya Allah. Itu tanda hati tenang. Ya lah Bu. Cubalah hati kalau tidak tenang, di rumah beralah karancai kamar itu. Kamar gitu. Bisa dicari tempat tiduran yang empuk. Supaya apa Bu? Supaya lama lah. Dicari spring bed mereen, kau dapat dan paling mahal apa? Mereen dan paling mahal. Itu. Barangkali Ustaz pernah ambo tanyo Pak. Ambo tanyo saya nyoba ambo lagi. Barangkali 28 juta paling murah. Untuk apa? Untuk lalu 28 juta. Dicari selimut dan empuk, diletakkan AC supaya lalu lama. Cubalah tidak tenang, tidak kadang mungkin lalu saya lah. Cubalah tak pulang udah agak seminggu, tidak kadang mungkin lalu. Cubalah datang ke masjid, basanda kadim yang nangkarewa, katonggak nangkarewa, 5 menit basanda itu tak lalu. Itu tak buat tenang. Tidak. Apalagi kau bapak-bapak tu bagi bocoran ke ibu punya kalau kau bapak-bapak tadi nak bapak di situ lah. Kalau mendengar khutbah Jumaat Abu baru 5 menit khotib naik kata mimbar rupa lah mulai rapi-rapi bakar rumah itu tak buat tindakan bukan. Padahal di luar tadi banyak masalah. Ibu di masjid lama tak kalau apa yang berubah? Ada orang yang mencari ketenangan hati, ketenangan jiwa, harus berumah tangga terlebih dahulu. Kan ayat berumah tangga itu min ayatihi al-khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilai. Di antara tanda-tanda kekuasaanku, kekuasaan Allah, diciptakannya kalian berpasang-pasangan dari jenis kalian sendiri. Supaya apa? Litaskunu ilaiha, supaya memperoleh ketenangan bersamanya. Betul tak Bu? Betul Pak? Iman yang sudah merasuk ke dalam jiwanya. Mana tandanya Pak? Oh, mana tandanya orang yang beriman itu Pak lama suat iman itu ke dalam jiwanya. Ini udah kena muah talape peimai itu Pak. Setuju Pak? Betul Pak? Udah kena muah dia talape peimai itu Pak. Pola nanya khotib kata imannya baru timur. Oh, iman seseorang kalau sudah masuk ke dalam jiwa itu tidak kena muah dia talape solat 5 waktu dah. Setuju Bu? Gelisah, coba pasti masalah imannya perlu diperbaiki.
Sebenarnya berapa Pak, Bu? Baru 10 menit baru. Mau balik bro. Lanjut Pak. Ya dompet tadi nak awak tuntaskan. Orang yang beriman itu Allah telah berjanji di dalam Al-Quran akan memberikan kemudahan-kemudahan sekalipun dia berada pada fasilitas yang sangat terbatas pun. Bu, Ibu, kamu juga banyak post ya. Kalau sagalo aduh, mudah tak itu? Mudah tak Pak? Tapi Allah berjanji dalam Al-Quran, fasilitas terbatas, tetapi dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Mana dalilnya Ustaz? Ini, Ibu masih ingat tak Ashabul Kahfi? Pemuda yang beriman yang masuk ke kahfi, masuk ke gua. Masih ingat Bu? Gua itu ada dua. Yang pertama, gua yang kapasitasnya cuma 1 sampai 2 orang saja di dalamnya. Sempit, makanya disebut dengan hiro. Lorong hiro. Sempit, terbatas. Nabi menerima wahyu di gua Hiro. Jadi gua sampai Nabi menerima wahyu itu Pak jangan pakai channel 8 sampai nyokat tu lo dek malaikat Jibril ikra baca makna pikori kata Nabi enggak pandai tu baca deh banyak kamang gigi Nabi itu loh. Tetapi ada juga gua yang kapasitasnya cuma 1 sampai 2 orang saja, tapi tak disebut dengan hero, disebut dengan tur. Gua tur. Sampai Nabi transit dikaja oleh kaum Fir'aun, kaum Quraisy ketika Nabi hijrah. Katakan apa? Nah, Bapak dan Ibu yang terhormat, jadi kalau ada nanti Bapak Ibu menerima undangan barale ke Gua Hiro, ke Gua Tur, jangan itu nak kamu ngere. Makanya pemuda-pemuda yang masuk ke dalam gua itu berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 8. Saya lebih sepakat mengambil pendapat yang mengatakan 7. 7 pemuda yang beriman. Artinya apa? Gua itu lapang. Tapi walaupun lapang, fasilitas terbatas Pak. Sampai tidur ada kena empuk di dalam gua betul. Udara pengap Pak. Cahaya tak masuk betul. Ale Bu, ada sumber makanan di dalam gua? Enggak. Sampai tidur ada lancak tadi tak ada betul. Bahasa Al-Quran kalau miring ke kanan payah Pak, lalu ke kiri payah Pak. Tapi walaupun payah lalu semua tidak miring, apa bisanya lalu selama 309 tahun. Padahal terbatas. Bisanya lalu 309 tahun. Kenapa? Allah berikan kemudahan baginya. Mana dalilnya? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kisah ini dengan benar kami ceritakan kepada Muhammad bahwa pemuda yang masuk ke dalam gua itu adalah amanu bi rabbihim, pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Jadi diberikan kemudahan Bapak Ibu. Apa janji Allah kepada keistimewaan orang yang beriman itu? Allah berjanji di dalam Al-Quran, siapa saja yang ada iman di dalam jiwanya akan disukseskan karirnya dengan kebahagiaan. Bu, Ibu,
kata kuncinya adalah sukses karirnya dengan kebahagiaan. Dua, Pak. Sukses karirnya dengan kebahagiaan. Maksudnya apa, Pak? Ada orang yang sukses karirnya, Pak, tapi tidak bahagia, betul? Betul, Bu? Ada, Pak? Yang jalih orang yang beriman itu, Bu, Pak, apa sih karajo itu bahagia senyo? Gadang sehat piye bahagianya? Tidak tuh banyak mengeluh dah. Bapak Ibu yang terhormat, mana buktinya? Mana dalilnya? Qad aflahal mu'min.